berpindah lokasi ke sini. Terima kasih Wilis sudah hadir ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi, ini rata-rata punya anak balita umur berapa tahun? 5 tahun. Ada yang mau punya anak lagi? Oh, masih ada yang hamil. Ya. Baik, ibu-ibu pengen punya balitanya yang seperti apa? Yang sehat? Pastinya. Ya. Cerdas. Terus pengennya apa lagi? Pengen anaknya itu segalanya yang terbaik. Iya. Ya. Betul. Nah, ibu pengennya anaknya nanti gedenya jadi apa? Seperti sukses. Nah, setiap orang tua pengen anaknya lebih sukses dari dirinya. Ya kan? Nggak ada orang tua yang pengen anak saya mau lebih jelek dari saya, lebih miskin dari saya, lebih bodoh dari saya. Nggak ada. Cuma kita semuanya berharap penuh pada anak kita, karena anak kita ada persiapan buat nanti mendoakan kita di surga, masuk surga lah gitu ya, buat investasi kita masuk surga ya. Tetapi kita lupa menyiapkan jalannya. Ibu-ibu sayang kan sama anak? Ibu sayang sama otak anak? Sayang. Mau nggak ibu merusak otak anak? Enggak. Tapi banyak ibu-ibu yang sudah melakukan pengerusakan pada anak sejak dini. Ibu pernah mendengar kata 1000 HPK? Ya. Pernah mendengar kata golden age? Apa itu 1000 HPK? Dari 0 sampai 2 tahun. Iya. 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan sejak apa? Sejak embrio nyampe 2 tahun. Sejak janin terbentuk sampai usia bayinya 2 tahun. Buat apa 1000 HPK? Perawatan 1000 HPK buat apa? Supaya menjaga tidak stunting. Nah, supaya tidak stunting ya. Ibu tahu stunting itu apa, Ibu? Gagal tumbuh. Tumbuh lambat. Seperti apa ya stunting? Seperti daus mini? Enggak. Bukan ya? Bukan, iya. Kalau stunting beda dengan kelainan genetik. Ya. Kalau stunting dia normal, cuma dia badannya tidak setinggi teman-teman seusianya. Seharusnya dia teman seusianya tuh udah pada setinggi ini, dia segini. Harusnya nanti itu langsung sampai dewasa, ya. Karena gagal pada saat perawatan di 1000 HPK-nya. Penyebab stunting apa, Ibu? Dari makanan. Makanannya kenapa? Asupan gizinya. Asupan gizinya kenapa? Kurang. Iya. Itu dimulainya kapan? Dari dalam hamil, kandungan. Nah, Ibu sadar enggak sebetulnya penyebab stunting dimulainya sejak ibu masih remaja. Jadi bukan pada saat ibu hamil saja. Ibu pada saat SMP, mulai remaja, mulai haid gitu ya. Ibu nggak suka makan, diet, paling jajanin seblak, bakso. Saya segala dimakan. Segala dimakan, tapi tidak bergizi, sama aja. Jadi banyak perempuan yang menyangka stunting itu dimulainya pada saat dia hamil. Sebetulnya stunting itu awalnya dimulai sejak ibunya masih remaja kena anemia. Sejak remaja, kalau bangun dari duduk kelayangan. Nah, itu kan anemia ya. Kalau dibuka kelopak matanya nih pucat. Dibiarkan sampai dewasa, sampai dia menikah dan hamil, dibiarkan itu bekalnya stunting terjadi. Oh, bakal calon itu ya? Calon-calonnya. Makanya kalau ibu-ibu punya anak remaja disuruh minum pil PPD ya, sampai sama darah di sekolahnya kan tadi gratisin tuh dibagiin. Bilangin minum supaya nanti pada saat kamu hamil, nah ini kalau udah remaja ya, pada punya ini kan perempuan nih, atau punya saat itu punya anak remaja, ada nggak yang punya anak remaja usia 10 sampai 24 tahun belum menikah? Ada. Kalau anak remaja perempuan, dia kalau dia udah di sekolah di SMP SMA dikasih TPD seminggu sekali wajib minum.
Buat apa? Buat nanti dia dewasa, dia menikah, dia hamil, nanti hamilnya itu bayinya bagus. Jangan sampai mengikuti jejak ibunya yang dulu anemia. Sehingga nanti ibu-ibu nggak punya cucu yang stunting. Itu ya. Jadi penyebab stunting itu dimulai sejak lama. Stunting itu kan gizi yang menahun, bukan dalam waktu yang singkat. Dimulai sejak ibunya dulu. Pada saat dia remaja, lalu hamil, melahirkan, si ibunya tidak minum PPD pada saat hamil juga. Jadi mulailah si bayinya gampang banget itu jalan menuju stunting ya. Kemudian ini kelihatan nggak saya sendiri? Duduk nih. Ya, anak-anaknya coba duduk biar ibu-ibunya bisa fokus ya. Baik. Kemudian kalau sesudah menikah dia minum PPD tidak selama kehamilan. Banyak sekali ibu-ibu yang hamil tapi enggak mau minum PPD. Nah, di sini yang hamil coba minum PPD. Sudah gratis kok dari Puskes itu, dan negara Indonesia sudah miliaran mengeluarkan PPD hanya untuk ibu-ibu hamil, tapi banyak yang nggak mau minum. Alasannya bau. Coba pilih mana, minum PPD 90 hari dengan sedikit bau atau anaknya resiko stunting seumur hidup. Mending diminum. Pilih mana? Harus mau minum PPD, soalnya nanti itu efeknya bukan cuma ke stunting doang. Gitu ya. Jangan dimarahin Bu, pengen diambil aja baik-baik, jangan dimarahin. Nanti saya ceritain nanti efek memarahi ya. Bawa aja satu-satu saya. Bawa satu. Nah, kemudian ibu hamil, ingat remaja minum PPD. Pada saat remaja minum PPD, lalu pada saat hamil harus minum PPD juga. Berapa butir? Dari satu, cuma 90 butir kok. Enggak seumur hamil. Hamil kan bukan 90 hari. Ya kan? 90 hari berarti cuma 3 bulan. Hamil 9 bulan. Ya. Nah, supaya anaknya tidak stunting. Nanti pada saat melahirkan, lalu melahirkannya, sesudah lahir bayinya diapain? IMD. Apa itu IMD? Menyusui dini. Iya, udah pintar-pintar ibu di sini mah ya. Imunisasi menyusui dini, tapi banyak yang nggak tahu dan dia tidak minta ke bidan, nggak minta ke dokter. Dok, saya mau IMD. Harus minta. Karena banyak juga dokter yang nggak ingat gitu ya. Ini IMD langsung taplokin ke dada ibunya biar dia mencari di kuping ibunya, ya. Nah, kemudian dikasih ASI 6 bulan, tolong jangan bilangin ya Bu ya, saya yakin kalau ibu-ibu di sini udah pada paham, tapi tolong kasih tahu harga yang lain, jangan dicampur dengan pisang, air putih, madu, tajin, apapun selama 6 bulan pertama. Karena tidak sedikit yang di kota juga, saya sudah sering sekali ketemu ya ibu-ibu, bayi, saya tanya, ibu anaknya saya suntik enggak? Saya kasih pisang biar anteng. Oh iya, makan ya. Nah, dikasih pisang apa bu efeknya? Dikasih makanan selain ASI, utusnya kan masih tipis, jebol. Utusnya jebol. Berapa? 4 bulan, 5 bulan itu jebol utusnya. Ya, ada infeksi. Kalau ibu maksa ngasih makanan selain ASI pada bayi sebelum 6 bulan, ya. Sesudah 6 bulan baru boleh dikasih makanan, tapi disesuaikan karena dia lebih keras ya. Cuma ibu-ibu tolong kreasi ngasih makanan pendamping ASI-nya, jangan cuma beli yang instan. Apa Bu yang instan biasanya? Yang tinggal seduh. Tinggal seduh. Rumahnya males. Ibu pengen anaknya, tadi katanya pengen anaknya yang sehat, pinter. Kalau di orang dewasa mah yang bubur bayi yang instan ya sama aja dengan Indomie. Gitu. Kita makan Indomie mulu. Sama aja kita juga ngasih makan anak
bubur yang instan Bu. Coba kreasikan sendiri yang namanya bayi itu kan apapun mau dikasih madu, dikasih racun menerima. Kalau dia bisa Aku jangan yang instan mulu, Mas. Kalau dia bisa ngomong. yang instan mulu Mak. Gimana dong caranya? Ibu-ibu kan punya handphone ya? Punya handphone kan? Iya. Suka apa Instagram aja? Facebook kan? Hah? Ya satu orang, WA orang dia gitu ya. Ah dia makannya makan durian. Lagi musim. Coba cari pulsanya jangan dihabiskan buat restoran yang melihat sabut orang tapi coba lihat cara resep masakan atau membuat bubur bayi yang sehat. Dikasih wortel gimana caranya, di blendernya pas gimana, ukurannya sebanyak apa aja yang dimasukin wortel, bayam, api apa atau yang namanya, dan itu setiap hari. Jangan sampai cuma ngasih makanannya yang instan. Katanya pengen anaknya tuh sehat saja. Ketika anak-anak itu lahir sehat, sehat begitu pengasuhannya salah bisa jadi stunting. Waktu dia kandungan ibu-ibu enggak anemia enggak, tapi begitu lahir EPA-nya nggak bagus, ya sama aja, nggak bergizi juga. Gitu. Udah gitu kasih makan EPA. Nah, lalu kalau sudah lewat 2 tahun, ibu-ibu menjaga anak-anaknya sudah penuh gizi, alhamdulillah berarti sudah lewat resiko stunting. Kalau udah di atas 2 tahun, udah nggak bisa lagi dicegah stuntingnya, nggak bisa memang stunting nggak bisa diobati, cuma bisa dicegah. Tapi bisa mencegahnya kapan? Cuma sampai usia 2 tahun. Lewat dari 2 tahun udah nggak bisa lagi. Kalau stunting udah jadi stunting seumur hidup. Itu makanya ibu-ibu kalau harus mau repot sebelum 2 tahun bikin MPASI yang bagus, minum PPD pada saat hamil harus cuma 2 tahun itu aja. Lewat dari 2 tahun udah nggak ada lagi kesempatan memperbaiki yang resiko stunting. Nah, di atas 2 tahun tinggal pengasuhannya. Tadi katanya pengen anaknya pintar. Saya tanya ibu mau nggak rusak otak anak? Nggak mau. Pasti saya lihat di sini anak ibu udah dikasih gadget. Nah ini salah satu besar orang tua adalah memberikan gadget ke anak masih kecil. Nggak boleh main HP sayang. Kenapa? Ngerusak otakmu. Ya, dengerin nak. Nggak boleh ya main HP ya. HP itu buat mama papa, buat ibu bapak yang udah dewasa. Anak kecil nggak boleh main HP. Kenapa? Merusak otaknya. Jadi kalau ibu sayang sama anak, jauhkan anak dari gadget. Anak di bawah 6 tahun itu belum bisa. Ngamuk soalnya udah dibiasa. Karena dibiasakan sejak pertama dia minta udah dikasih. Banyak orang tua yang pengen instan biar anaknya anteng, dikasih lah gadget. Ya, karena nanti otaknya rusak. Nah, terus yang kedua pengen anaknya pinter. Kedengeran sama anak-anaknya ya. Coba tutup dulu kuping anaknya, biar saya kasih tahu. Tutup dulu nanti dia mereka. Jangan diberi. Buka. Kenapa? Karena di bawah usia 6 tahun itu namanya golden age atau masa emas buat anak. Kok emas? Bukan perunggu. Kenapa disebut masa emas? Karena tidak akan terulang seumur hidup, hanya di bawah 6 tahun itu saja, sejak lahir sampai 6 tahun. Apa itu? Sel-sel otak anak terbentuk miliaran setiap hari, triliunan setiap hari. Semakin kita mengalami masa kecil, masa bayi, dan mereka juga sekarang bayi, masih balita di bawah 6 tahun, kita semua pernah mengalami. Dan anak-anak ini sekarang sedang mengalami. Ya. Jangan sampai gagal kayak kita. Mungkin kita dulu dimarahin sama orang tua kita ya, dibentak. Mereka nggak tahu soalnya ilmu parenting, nggak tahu, belum ada penelitiannya. Nah, apa bu efeknya? Jadi
setiap manusia di usia 0 sampai 6 tahun itu sel-sel di otaknya tumbuh miliaran setiap hari, dan itu ada sambungan antar sel. Sel apa namanya? Sel neuron. Sel neuron ini satu sama lain tersambung dengan sambungan namanya sinapsis. Ibu pengen anaknya cerdas, semakin banyak sinapsis di otak anak ibu, semakin cerdas anak ibu. Itu memang karunia Allah. Allah sudah mendesain otak manusia seperti itu, semakin banyak sinapsisnya, semakin cerdas. Gimana caranya menumbuhkan sinapsisnya, menumbuhkan sel dan menumbuhkan sambungan selnya? Semakin tersambung, semakin cerdas, diajak ngomong nyambung. Karena dia otak-otaknya sel-sel di otaknya semakin banyak dan nyambung. Nah, gimana caranya supaya sel-selnya makin banyak dan nyambungnya juga banyak, sambungannya banyak? Cara yang satu makanan bergizi, yang kedua diasuh dengan komunikasi, bukan gadget. Karena kalau dikasih gadget, ibu nggak ngobrol sama anak. Tapi kalau ibu ngobrol, ditanya, didongengin, diobrolin, tadi main apa kan di sekolah, tadi dan sebagainya, terus diajakin ngobrol dan dia banyak bercerita, dia ngomong, bukan ibu yang banyak ngomong, anak yang harus dipancing ngomong. Nah, kalau cara kayak gitu, itu sel-sel otaknya makin banyak. Diajak ngegambar, main, kemudian juga mendongeng, itu cara terbaik buat menumbuhkan selnya. Kemarin habis mewudan ya, Bu? Iya. Ya, ada besek. Beseknya masih ada di rumah? Ada. Besek bukan? Wadahnya ya? Oh. Tapi karena ada besek yang bolong-bolong gitu ya? Ada. Itu apa namanya? Cacing. Model yang kayak keranjang kecil. Iya, itu. Nah, itu bisa buat ibu merangsang, menstimulus perkembangan anak. Gimana caranya? Bikin menjadi basket, keranjang basket. Kalau anak tingginya segini, si basketnya segini, si keranjang segini, di atas jangkauan dia. Kalau udah gitu, ibu tempel ke dinding, ya. Itu contoh kecil ya. Ibu bikin bola-bolaan dari kertas remas-remas, bikin dari beberapa bola gitu ya. Orang bekas lah dibikin remas, emas. Main basket sama anak, ayo Mak, sama ibu yuk kita main. Terus seperti itu dilatih. Itu sama saja ibu melatih dia berpikir, keseimbangan badan, dan stimulus otak dan komunikasi dengan hanya menggunakan besek bekas. Jangan berpikir, mahal sekali makanan zaman now, mainan zaman now. Enggak. Ibu mau membuat anak pintar, gunakan bahan bekas. Itu ya. Yang ketiga, jangan dibentak. Dibentak itu merontokkan miliaran sel dalam waktu sekejap. Ibu nggak bisa mengembalikan ke tempat semula. Gimana caranya? Ibu ngajak ngobrol enggak, pakai gadget iya, bentak iya. Tapi mengharapkan anak pintar, kumaha caranya? Lewat stunting udah bebas, nggak stunting karena di sini udah pada pintar, tahu ASI, MPASI dan tahu. Tapi pengasuhan pada saat pasca 2 tahun itu nggak diperhatikan. Stunting mah enggak, cuma bodoh. Nah, nanti kalau dia banyak dibentak, dewasanya dia tidak bisa berani menghadapi masyarakat, nggak berani mengungkapkan pendapat. Ibu-ibu kalau ditanya di dalam forum, ada yang mau berpendapat, ibu diem, ya kan? Ibu ada yang mau ngomong nggak, diem. Ada yang lainnya nggak, diem. Karena sejak kecil kita dibiasakan untuk diem. Gaya parenting, gaya orang tua kita zaman dulu itu biasa mengatakan anakku harus diem dulu sama orang tua. Tidak dibiasakan untuk ngomong. Akhirnya kita sampai gede kita diam, nggak berani ngomong, tercekat di kerongkongan kalau ngomong. Boro-boro ngeliat film ngomong, pegang mic tadi teman-teman. Oke. Kalau ngomong ketemu dengan tetangga mah udah biasa, tapi kalau disuruh ngomong pakai assalamualaikum, beda. Ngomong biasa udah biasa, biasa aja. Tapi kalau pakai, coba ngomongnya dimulai dengan assalamualaikum, beda, gemeteran itu. Udah demam duluan. Karena apa? Biasa sejak kecil tidak berada di depan, tidak diungkapkan perasaannya, tidak
tidak diberikan kebiasaan untuk berpendapat dan sebagainya. Kita biasa diam di samping, diam, jangan melawan. Itu ya penting orang tua kita dulu. Nah, kita kebiasaan dibentak begitu, akhirnya kita mengharapkan anak kita jauh lebih baik dari kita, tapi kita pola yang salah kita terulang lagi. Pak, kemudian pipi, gadget, nggak ngobrol, nggak ada komunikasi, habis. Anak tumbuh setumbuh-tumbuhnya aja. Kita percaya dengan makanan saja, tapi kita lupa dengan cara kita berkomunikasi pada anak. Tuh. Pulang dari sini jangan kita obat masalah itu ya. Jangan membentak anak, terutama di bawah 6 tahun. Iya, memang manusiawi. Kalau nggak bapaknya bikin berantakan gitu ya. Soalnya bapaknya juga masih balita. Gitu ya. Jadi jangan membentak anak, apalagi di depan umum. Karena anak bagaimanapun sekecil apapun dia sudah punya harga diri. Ya. Itu. Ibu-ibu, kalau di sini kayaknya kalau pakai KKA udah lewat. Tapi kalau masih ada yang masih hamil, ya, hamil kemudian pengen atau ada ibu-ibu di sini yang pengen punya anak lagi, nanti pantau perkembangan anaknya pakai KKA. Kalau di posyandu namanya KNS untuk untuk melihat pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, ya. Tetapi kalau di KKA itu untuk mengukur sejauh mana keterampilan yang sudah belum dikuasai di usia tersebut. Berat badannya bagus, tapi dia belum bisa merangkak di usia sekian, ya kan? Nah itu juga masalah. Kita tidak ingin hanya berat dan tinggi badannya normal, tapi keterampilan dia juga harus bisa dikuasai. Kalau dia sampai usia sekian bulan belum bisa menggenggam dengan bagus, itu juga menunjukkan ada kesalahan. Nah, ibu-ibu harus waspada ketika anak-anaknya ternyata belum punya keterampilan yang harusnya dikuasai di usia tersebut. Ya. Nah, nanti ibu ada yang hamil di sini atau ada? Ada. Nanti dijelaskan tentang KKA. Nah, sekarang ke BKB ya. Di sini BKB namanya ada apa? Ada Garuda dan Samar. Ya. Ibu-ibu pernah ikut BKB-nya? Pernah ikut kegiatan BKB? Kegiatannya berapa kali dalam sebulan? 1 kali. Ada 1 kali ibu-ibu ikut penyuluhan. Biasanya dikasih penyuluhannya tentang apa? Ini ibu-ibu warga. Jangan kadernya yang ngomong, itu mengaku-ngaku nanti. Saya pengen videonya. Nanti kalau itu yang ngomong, berarti dia sedang membagus-baguskan BKB-nya. Saya harus tanya ke warganya, gitu. Biasanya diomongin tentang apa? Dikasih penyuluhannya tentang apa? Hah? Ular tangga. Ada ular tangganya? Ibu bisa main ular tangga? Ada PKB Kids Stunting. Ya. Nah, jadi hal-hal yang lain BKB itu Bu, jangan sampai cuma nama dengan pelangnya aja yang ada ya. Jadi, di sini ada berapa BKB? Ada 2, tapi dua-duanya vakum diem. Ya, nggak ada manfaatnya dong buat warga gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu tentang bahaya gadget bagi anak itu harus disampaikan oleh BKB. Nah, ibu-ibu mungkin belum tahu sama ini. Harus dikasih tahu, gimana ya anak saya mau udah kayak gitu, mau udah nggak bisa gitu lagi. Ada caranya. Cara untuk mengalihkan gadget, banyak permainan, asalkan ibunya nggak males, bapaknya juga nggak males. Dan mengasuh anak itu bukan cuma urusan ibu, dengan bapaknya juga harus kerjasama menjauhkan anak dari gadget. Harus tahu ke suami. Kita harus kerjasama menjauhkan anak dari pengaruh gadget. Itu kamu aja yang harus nggak bisa. Kalau saya sendirian nggak bakal, saya melarang tapi kamu membolehkan nggak bakal efektif gitu. Nah, jadi pulang dari sini nanti bisa ngobrol sama suami, kasih tahu bahaya gadget buat otak anak itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang main game
main game, anaknya nggak kecanduan game, begitu gamenya di apa, handphonenya diambil karena otaknya sudah rusak ya, dia seperti ada game, ada handphone yang tidak kelihatan sini, itu gini terus. Ada yang nggak jelasnya seperti apa dan itu tidak terkontrol. Gitu. Bahkan sampai ada yang meninggal gara-gara main game juga ada, gitu ya. Di PS, di rentalan itu ada. Makanya jauhkan gadget dari anak sedini mungkin, jangan sampai main game, jangan sampai main HP. Kita juga belum ngomong soal radiasi handphone. Ini baru soal pengaruh game kepada otak. Ini belum ngomong soal radiasi. Radiasi lebih bahaya lagi ya. Jadi ibu-ibu harus kerjasama dengan suami untuk menghindar anak dari gadget. Sedini mungkin hindarkan, kalau bisa jangan kasih. Itu ya. Kemudian ibu-ibu yang punya bayi yang masih belum 2 tahun, masih posyandu gitu ya, belum masuk PAUD, kita bisa ajarkan KKA. Neng sudah belajar KKA online? Sudah. Udah berapa yang bikin, yang ikut di sini? Berapa KKA? Belum banyak. Ya. Kalau untuk yang ininya sih penyuluhan dari itunya udah. Kalau KKA online itu buat yang punya handphone, kalau saya yakin di sini udah sinyalnya kuat ya, jadi bisa pakai KKA online. Kalau belum punya, kalau misalnya ada yang sampai nggak punya KKA online, bisa pakai KKA manual. Cuma tetap ini harus diinput dalam laporan ya. Jadi nanti ibu selain ke posyandu, selain mengecek KMS-nya, juga harus cek KKA-nya ya, untuk melihat anak saya udah usia 3 tahun udah bisa apa, udah perkembangannya dan pertumbuhannya normal semua apa enggak gitu. Nah itu bisa dilihat dari KKA dan KMS ya. Jadi siapa yang belum punya KMS di sini, KMS KKA udah dibagi semua ya, betul Mas. Nah ibu ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang nanya enggak? Boleh. YouTube. Iya. Ya. Jadi pengaruhnya dengan kalau di handphone itu kan sangat-sangat fokus ke situ mata dan otak kita. Tapi kalau di TV itu kan masih banyak stimulus lain dari area lain ya. Kan mata kita nggak mendekat banget ke TV. Cuma durasi nonton TV juga jangan terus-menerus. Teman saya itu anaknya cerdas banget, sejak umur 1 tahun aja udah bisa diajak ngobrolnya enak banget di bayinya. Saya tanya, kenapa kok anak kamu 2 tahun aja udah cerdas? Dia nggak nonton TV. Lebih banyak ngobrol sama ibunya, sama bapaknya, sama neneknya, sama pengasuhnya. Pokoknya seisi rumah itu ya diajak ngobrol kayak gitu ya. Dan tidak nonton TV. Kalau nonton TV itu hanya selintas, tapi nggak bisa komunikasi. Kita hanya menerima, tapi kita nggak bisa komunikasi. Beda pancingannya di otak kita, gitu ya. Jadi batasi nonton TV. Dulu yang membuat kita itu, dulu kan bukan gadget, itu TV yang rusak. Sekarang lebih parah lagi, gadgetnya langsung di tangannya sendiri, gitu. Ya. Bulan? Dengar musik ya, beda dengan main game. Jadi dia ininya ke pelajaran gitu, tapi dari situ emang tidak tahu emang udah pintar beneran kayak situ atau kalau anaknya dia takut ini di situ doang. Ibu, yang namanya bayi mah 6 tahun pertama itu pinter, karena otak itu sebetulnya kalau kita arahkan ke hal yang benar, pintarnya luar biasa. Kalau kita arahkan semuanya anak-anak itu iya pintar.
sama. Ibu saya punya ponakan-ponakan banyak. Ponakan saya yang pertama itu umur 1,5 sudah bisa baca. Karena memang kita mampu, otak kita itu bisa. Kalau kita biasa mainannya huruf, maka kita akan gampang membaca. Kalau kita gampang diajarin juga gampang membaca, kita akan cepat. Karena memang selama 6 tahun pertama otak kita, sel-selnya itu sedang tumbuh dan itu membuat kita cerdas. Nah, yang sayangnya ketika kita sedang masa-masanya cerdas begitu, kita dikasih permainan-permainan yang malah mengganggu otak. Sebetulnya anak ibu tuh cerdas, bagus sekali. Dia bisa mengenali warna dan sebagainya dalam waktu usia belum sampai 2 tahun. Dan bukan karena gadgetnya, karena dia memang otaknya sedang tumbuh, sedang pesat gitu. Jadi ketika mendapat informasi ini merah, ini hijau, itu langsung terekam. Gitu. Oh ini beda banget gitu ya. Nah, berarti kalau yang itu 10 bulan aja udah ngajar Bu ya. 1 tahun 3 bulan masih goyang ya. Kalau itu support emang dari awal pas melangkah pas support tanpa asli. Kalau yang ini loh, nggak ada hubungannya dengan support. Itu support mana yang bagus, asli dengan support? Asli kemana-mana nggak ada. Iya. Bukan karena support, ya. Justru lebih bagus asli kemana-mana, nggak ada tandingannya asli. Ya, kalau support, sejalan. Jovan. Iya. Aduh. Kalau saya mau begitu Bu capek. Biarin kata doang kali. Iya. Makanya sekolah adiknya jalan. Ya, dan iya. 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 Jadi gadget, walaupun katanya mungkin karena dia main gadget terus dia jadi pintar. Kebalik, anak ibu yang pintar lalu dikasih gadget dia cepat nyambung. Tanpa gadget pun dia udah pintar. Maka jangan dikasih gadget, kasihlah permainan yang lain, berinteraksi dengan teman, mau main congklak, mau apa, mau didongeng atau apapun, yang main fisik gitu ya, lari-lari, bercanda, itu jauh lebih baik daripada dikasih gadget. Ada kunci. Gitu ya. Kok anak saya mah pintar dikasih gadget? Bukan, dia yang pintar sebelum ada gadget. Kalau ibu kasih dia majalah, ibu kasih dia buku, jauh lebih bagus daripada ibu kasih gadget. Gitu ya. Jadi ibu bersyukur punya anak pintar-pintar. Nah, jadi tolong jangan dirusak. Jangan dirusak gadget gitu ya. Anak ibu. Iya. Bully. Suka dibentak dulu. Suka dibentak. Di rumah dibentak. Ibu, iya. Iya. Jadi di rumah dia tidak dikasih dukungan, kekuatan, tidak dibangun ke PD-nya. Kalau Ada. Teman-temannya jangan brutal. Ya. Ya. Jadi mungkin karena ibu lebih banyak memberikan pelajaran tentang sayang. Jangan ya sayang ya, itu memang udah biasa ya.
Cuma ketika cerita tentang membela diri, oh silakan, oh silakan. Takut ke jalan yang besar. Itu ada sama Inces. Ya, jadi setiap anak unik-unik ya Bu ya. Kata unik. Ada anak yang kelihatannya cengeng, ada anak yang kuat. Masing-masing punya karakter. Cuma kita memang sebagai orang tuanya juga jangan lupa ketika pengasuhan anak, ada pengasuhan yang membuat anak lemah, ada yang membuat anak kuat. Ketika kita semuanya kita tolong, semuanya kita jangan takut jatuh. Awas ini tolong itu sama ibu bapaknya. Dilakukan apapun yang bisa dia lakukan oleh anak, tapi ditolong itu sama ibu bapaknya. Anak tidak akan bisa punya keberanian. Itu satu. Karena saking sayangnya pada anak, sehingga setiap sepatunya aja sampai ditaliin, sampai anaknya nggak belajar apa, dari sepatu, ya, sampai gede enggak. Besok mau sekolah pakai apa? Bajunya disiapin, dia nyiapin apa? Emaknya. Nanti udah bisa ngambil baju sendiri. Ya. Karena saking sayangnya. Jangan. Nah, saya saja punya kakak yang anaknya sampai umur 11 tahun kalau nginep di rumah nenek, di rumah ibu saya, hantu saya mana baju saya mana saya yang marahin. Saya bilang ke ponakan saya, kamu udah berapa tahun? Udah disunat? Kenapa nanya celana, baju dan sebagainya aja masih nanya ke mama? Siapa yang nyiapin bajunya? Mama. Di rumah pas mau ke rumah nenek siapa yang nyiapin? Mama. Saya tanya, sewa kakak saya, kenapa kamu nyiapin? Masa anak kamu udah mau bujang begini? Oh mama yang nyiapin, kata dia. Kenapa kamu nggak mandiri, kata saya ke ponakan saya. Itu nyari namanya, orang mama yang tahu-tahu udah siap semuanya, saya tinggal bawa gitu. Kadang-kadang bukan dia juga yang bawa. Saking apa ya Bu? Sayang itu kebablasan atau sayang ya? Dan itu bisa membuat anak kuat atau enggak? Emak saya begitu sama ibu saya sejak kecil. Besok sekolahnya pelajarannya apa? Matematika, bapak kan dibikin ya di tempel. Siapin dari sore, ibu saya disiplin banget. Nggak mau tahu pokoknya jangan sampai pada saat mau berangkat baru nyari buku sehat kesenian di mana di kolonial. Dan itu semua kami harus yang melakukan dulu sejak kecil. Beda. Ya. Jadi, iya memang kayak begitu. Jadi saya melihat pola asuhnya ibu saya dengan kakak saya beda. Anak-anaknya kakak saya yang dia saking sayangnya kakak saya pada anak-anaknya sampai ngambil bola di atas apapun dia nggak tahu gimana caranya. Kami yang biasa ditempa sama ibu saya cari solusi sendiri, ngambil boneka kamu yang jatuh gimana? Ada tangga, kalau kita tangga ya. Ada tangga tetangga minjam, itu masih kecil itu nggak bisa. Solusi seperti itu. Kami menghadapi teman-teman kami yang membuli kami karena kami udah biasa menyelesaikan masalah. Kami juga bisa hadapi. Karena apa? Karena kasih sayang ibu jangan sampai semua ditolong, semua apapun diurus. Mereka harus mandiri dari mulai hal kecil, pakai baju, sepatu dan pakai mandi. Umur berapa anak berarti dimandiin sama ibunya? Itu mah emaknya aja biar cepat selesai. Makanya iya. Umur berapa anak harus dibuat mandiri mandinya? 5 tahun lah. Sudah. Cebok sendiri sudah bisa? Sudah. Di umur berapa? 4 tahun. 4 tahun saya juga udah bisa cebok sendiri. Saya biasa dicebokin kakak saya waktu kecil. Tahu-tahu kata kakak saya berdiri di pintu gini, kakak saya udah gadis, udah SMP lah. Dia bilang, saya udah sambil ngedang ya maaf, di nongkrong di WC, kakak saya sudah ingat ini, cebok sendiri, gayungnya di situ, dan dia jauh, ini pintu ini saya. Terus kalau enggak, kamu tetap di WC. Jadi gayungnya di situ, airnya di situ.
2 kali dayung dan sebagainya, berapa kali bikin. Tangannya yang mana diinstruksikan, dikasih instruksi ya, bukan dia yang nyemokin. Akhirnya dari situ saya bisa ngerti, oh cebok itu begini, umur 4 tahun. Tapi kita generasi berikutnya kemudian anak sampai 10 tahun tetap tidak seperti. Aduh, kita ambil ibu. Ada Ih, yang sampai 6 tahun 7 tahun masih tetap disebokin. nggak bina-bina amat tuh bu. Emang Saya Oh gak lah. nah, akhirnya kalau kita melihat, oh ternyata yang membuat mental anak kita tidak berani menghadapi dunia luar adalah hidup dalam rumahnya sendiri. Pola asuh kita pada saat di dalam rumah dibuat kecil, di luar akhirnya dia juga Dikecilin orang. dibikin orang. Ya. Di rumah dia banyak dibentak, tidak dikasih kesempatan untuk membela diri, untuk berpendapat, ditanya dan sebagainya. Ketika di luar dia tidak bisa menghadapi dunia sosial yang lebih keras dari rumah. Itu ya Bu ya. Semua ibu-ibu di sini semua pada tempat Lu mah anak, gak saya usah yakin bentak-teriak itu di anak belum tahu bahayanya sebelum dari gerbang gak itu gue. ya. Semua dari kita ini pernah membentak anak karena kita nggak tahu bahayanya tadinya kan. Pulang di sini kita saya bilang tobat masal. Mumpung anaknya belum 6 tahun. Kalau udah di atas 6 tahun, dia akan sekolah. Komunikasi dengan siapa? Dengan teman-temannya. Nanti di usia 16 tahun akan tinggal tersisa sedikit. Selama 6 sampai 15 tahun, si sel-sel otak itu akan rontok karena banyak yang nggak kepake. Tinggal pada saat usia 15 tahun sisanya itulah buat sekali sampai tua. Tugas kita adalah membuat yang tersisa banyak. Gimana caranya? Ya gitu, dengan caranya jauhkan dari gadget, banyak yang ngobrol, banyak yang makanan bergizi, bekal di otaknya itu banyak. Ketika kecil sebelum 15 tahun mudah-mudahan masih bisa, banyak yang tersisa banyak. Ya. Itu masih bisa dijangkau. Beda ya dengan sebuah HPK ya, dengan samping ini tentang otak ya. Tuh, ini sedang ngomongin otak. Ada lagi mau nanya, kita punya ini loh, punya hadiah loh buat ibu-ibu yang tadi mau nanya. Mana ibu? Mana ibu yang tadi? Oh. Anaknya di dalam. Ada lagi yang tadi mau nanya, siapa yang? Udah dia nanya. Oh udah, 2. Siapa yang mau nanya? Kita kasih dia. Oh, siri-siri samping bagus sekali. Buat yang mau punya anak lagi, siapa tahu atau punya adik yang mau hamil atau mau punya anak ya, siri-siri samping mulai pada saat melahirkan, lihat panjang bayinya. Kalau di bawah 48 cm itu berarti punya potensi stunting. Kalau di atas 48 cm itu bagus. Kalau di bawah 48 cm harus segera, waduh, di bawah 48 berarti kecil. Berarti saya harus ngapain? Ekstra kuat, ekstra usaha apa? ASI eksklusif 6 bulan pertama harus kuat, dan ibu-ibu 6 bulan pertama itu makan makanan gizinya luar biasa. Jangan berani mie. nggak? Nyebrangnya berani. Ibu makannya apa kalau pagi? Ibu kebiasaan kalau pagi makan apa? Nasi uduk. Iya, benernya. Pengen langsing ya, tapi suka makannya gorengan. Sanatnya gimana Bu? Bukan, badannya yang sanatnya yang di mana? Gini-gini aja ya. Ibu Susi, kayak gua nih. Ibu katanya pengen punya anak yang sehat, tapi ibunya sih dia selalu makan enggak sehat. Pagi-pagi makannya Nasi uduk. isinya apa sih nasi uduk?
Bihun, telur, goreng. Mending, telur itu pilihan bu. Hah? Telur itu pilihan. Iya, ditanya sih mau pakai telur apa enggak gitu. Iya kan? 8.000 baru pakai telur. Banget. Iya. Jadi, Kalau goceng nggak pakai telur. jadi telur mah kadang-kadang nggak dipakai. Enggak. Ya. Nambah 3.000, Bu. Ya, ibu kenapa pagi-pagi nggak masak? Repot. Bohong sebenarnya, Bu, bukan repot, malas doang. Nah, eta banyak. Lain repot, malas doang. Betul. Praktis. Betul. Tinggal Tapi beli. banyak anak sehat nggak stunting. Itu mah, ya itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Ya, ibu pagi-pagi makan kayak raja. Seluruh keluarga makannya kayak raja. Apa raja? Semua ada. Siang-siang kayak princess. Princess itu boleh dikurangin. Malam makan ala kadarnya. Itu emang kebalik ibu-ibu. Bukan Pagi masih siang setelah bakso. Malam kalau yuk cari martabak yang agak mahal. Martabak telur lagi. Iya. Jadi yang bagus yang mana? Pagi-pagi ibu makan yang penuh gizi. Anak-anaknya juga makan yang bergizi. Ibu mau memulai hari, anak-anak mau memulai hari butuh asupan gizi, butuh nutrisi, butuh tenaga. Apalagi anak sekolah, mau ngapain? Mau sekolah, mau ulangan, mau ngejar angkot, Mana sih? mau berpikir, mau olahraga. Dan itu butuh apa? Bekal di pagi-pagi itu yang bukan yang ala kadarnya. Karena mau beraktivitas seharian. Pak, ini masih dipakai nggak? Jadi, gimana sih caranya bisa pagi-pagi nggak repot? Itu kan kuncinya. Saya punya tips dari teman saya yang super sibuk. Dia wakil dekan. Dekan itu di kuliahan, Bu. Itu kayak ya petinggi kan? Iya. Ya. Luar biasa. Dan dia sibuk sekali. Dia seorang doktor. Doktor itu artinya udah S3. Kuliah S3, doktor dia adalah wakil dekan dan dia juga ngajar, dia adalah dosen dan banyak sekali kesibukan yang lain. Tapi setiap pagi ibu lihat Instagramnya, setiap pagi jam 6 sudah terhidang lengkap, mulai dari yang protein, dari mulai yang karbohidrat ada semua di situ. Jadi bukan semplak, nggak ada semplak di meja makan. Aduh. Nggak ada nasi uduk pagi-pagi. Saya sesibuk itu kamu kok bisa kamu masak? Mbak, kuncinya siapa? Ibu-ibu punya kulkas nggak? Punya. Punya. Terus ibu-ibu punya ulekan? Punya. Ibu bisa memangkas proses memasak tiap pagi dengan persiapan seminggu sebelumnya, sehari sebelumnya atau 1 malam sebelumnya. Saya akhirnya nanya gimana caranya Mbak kamu bisa begitu ya pagi-pagi. Oh, pagi-pagi Mbak Ida, pagi-pagi itu udah tinggal cemplung. Jadi sayuran udah dicuci 1 malam sebelumnya, udah siap cemplung. Bumbu udah diulek, semuanya udah dibekuin pagi-pagi, eksekusi selesai setengah jam. Akhirnya saya praktekin. Saya bikin bekal bumbu nasi goreng di 1 minggu sebelum di hari Sabtu. Hari Sabtu itu saya ukur, saya pengen bikin nasi goreng itu kurang lebih saya dalam 1 minggu pengen itu adalah 3 kali. Berarti kalau 1 orang nasinya segini, bumbunya segini. Kan udah hafal ya kalau kita ya. Iya. Kalau orang berarti segini. Nah, saya hitung bumbunya kalau gitu untuk seminggu sekian kali makan sekian orang sekian biji cabai sudah terhitung sama saya. Saya ulek, saya goreng, saya masukin kulkas. Tinggal nyemplung di penggoreng. Pagi-pagi saya mau masak nasi goreng, saya ambil bumbu udah matang, tinggal ambil 2 sendok kalau mau buat sendiri ya. Nasi kan kita bangun tidur langsung masak nasi juga bisa. Sholat, tinggal sholat matang, ya kan? Jadi dengan cara begitu saya bisa masak nasi goreng cuma 5 menit. Bu, cuma 5 menit masak nasi goreng.
Dan itu masih tersisa banyak waktu buat masak yang lain. Anaknya ambil. Karena kalau mau 30 menit, kompor kita tuh sebetulnya tungkunya udah dari sakit. Iya, Lalu maksudnya alasan digotok kita yang lagi. banyak ngomong. Apalagi alasan kita untuk mengatakan bahwa kita repot gitu. Triknya begitu. Saya tiru dari teman saya yang super sibuk tadi, ternyata memasak itu yang membuat lama adalah proses meraciknya, menyiapkannya. Tapi kalau cuma rebusnya enggak. Maka kita pangkas itu, kita lakukannya di sehari sebelum kita pagi-pagi. Dengan cara itu anak-anak ibu bisa terbebas dari kebiasaan makan nasi uduk. Biasakan makannya yang sayuran Menanya, apa? ini dia makan, udah aku sediain kayak ayam goreng, gitu kan, tinggal digoreng-goreng doang kan, kayak lele. Tapi dia sendiri yang memilih makan pakai pizza. Itu gimana ceritanya? Pilus Bu, pilus. Saya taunya TikTok. Makanya pakai pizza kita kasih nasi sama pizza. Apalagi semuanya dia makan. Nak sayang, Kan dia nak sayang. Jadi omeng. Sayang, mau nanti gedenya mau jadi apa nak? Gedenya mau jadi apa? Nah, kalau anak-anak kita obrolin, ya, suasana makan yang menyenangkan, dan kita kasih tahu. Nanti gedenya mau jadi apa? Mau cantik, mau ganteng. Oh, saya suka ponakan saya yang masih kecil-kecil itu saya bilang, nah, sayang, kulitnya bagus. Mau nak enggak? Kalau gede nanti kulitnya bagus. Yang gede yang laki-laki mau nggak nanti? Kulitnya bagus, ganteng, terus gitu banyak dah semuanya ya. Segala ini kita. Nanti kita kuat, nanti jadi hebat namanya. Ini ikan ini bisa bikin kita punya hebat. Didongengin, saya sangat berusaha Bu, masuk agama. Dengan penyampaian itu masuklah informasi dan imajinasi, terintangisasi ya, masuk tersuntikkan bayangan bahwa makanan ini sehat dan bagus dan seterusnya. Proses itu sudah dilalui belum? Saya capek sekali sampai capek mulutnya putih, jerawatan tuh. Tuh berapa ke situ-situ. Ini belajar setiap saat ya, dikit kamu nanti Ini ketutupan ini ketutupan. Tante nih, tante sampai nggak pakai kata-kata. Kenapa? Tapi tuh makan wortel terus dari kecil. Sampai sampai imajinasinya dibangun ya pada saat dia makan ditinggalkan. Ya udah nonton TV makan di bawah, anak ibunya nyapu. Enggak komunikasi. Enggak. Dan anak akan apa ya Bu? Apa yang nggak usah? Itu kan investasi. Investasi ibunya akhirat. Nggak boleh setelah ibu pilihan ibu. Mau apa lagi ya? Yang sebelumnya ada yang udah terakhir Apa batunya kan? Sudah ternyata banyak sekali yang harus disiapkan. Nah, iya. Pada saat dia sudah haid, seminggu sekali. Kalau perempuan kalau masih remaja seminggu sekali. Iya. Nanti kasih tahu ke dia kalau haid jangan minum teh. Iya, obat TTD itu hanya diminum seminggu sekali. Enggak ada tetenya nanti. Kalau mau sembuh dulu boleh. Ya, karena apa? Kita kan butuh zat besi. Kalau kita kekurangan zat besi, kita kena anemia.
pada saat kita haid banyak zat besi keluar karena keluar dengan darah. Nah, teh itu selain dia bagus untuk melawan kanker gitu ya, mencegah kanker, tapi juga dia bisa menghambat penyerapan zat besi. Kalau mau minum teh nanti kalau udah haidnya udah selesai. Kalau di anemia ya, kalau dia anemia tetap minumnya jangan sampai banyak-banyak. Ya Ibu ya, gimana Ibu sudah paham? Insya Allah Bu. Banyak hal yang mudah-mudahan membuat kita tersadarkan. Ya memang ngurus anak tuh banyak seninya, ya. Baik dalam mulai membangun mentalnya, makanannya, kesehatannya, dan seterusnya. Ya. Ibu kayaknya udah kelar kalau diajarin tentang KKA dan memang udah pada punya ya, jadi nggak usah pakai KKA. Ya. Jadi ibu dikasih penghargaan, yaitu yang tadi nanya kita kasih hadiah. Nah, ya, mangga sok mangga satu-satu di fotoin deh. Yang tadi nanya mana coba tunjuk Bu Ferry yang ngasih ya. Satu kok. Foto dari luar itu. Dia kan Jadi kalau ibu nanya kami kasih hadiah. Soalnya kalau ibu kan biasanya pendiam. Bangun foto. di tasnya bisa tas barunya nih Bu. Ya, bisa benar duit. Kalau nggak ada duitnya Bu, Ibu aja, kembali aja. Katanya Bisa bantuin berdiri Bu. Saya mau ke toilet. Di belakang ada siapa nih? Ada Bu sini nih Bu, belakang sini. Iya iya. Masuk tapi. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Just. Saya titip kepada kader PKB, tolong PKB-nya dihidupkan, diaktifkan, tapi ibu-ibu janji tolongin kadernya harus habis. Kalau diundang penyuluhan habis. Iya. Ya, siapa tahu ibu kader punya informasi yang lebih banyak lagi. jadi ibu-ibu tolong kalau ada penyuluhan BKB tolong dihadiri supaya ibu-ibu bisa mendapat informasi yang lebih banyak lagi ya. Iya. Ini contoh penyuluhan BKB itu seperti ini ya. Jadi kapan-kapan ibu-ibu diundang tolong hadir walaupun tanpa saya dan ada ibu kader aja ya. Nah tolong dihadiri. Buat kader tolong diinput ke New3. Berapa orang ini diinput, berapa orangnya, KTP-nya tak mintain, nomor KTP-nya aja masukin ke New3. Kita butuh laporan dari BKB-nya karena sebetulnya BKB itu pelaporannya baik New3 maupun yang ProPN masih rendah. Nggak ada ya. Ya, yang BKB itu jangan lupa kalau kita kan ada targetnya itu namanya pembentukan karakter. Nah, itu adalah diukurnya dari jumlah yang hadir mengikuti materinya apa, orang tua hebat, 8 fungsi keluarga dengan 1000 HPK. Jangan lupa conteng itu, ya. Nah, kalau tidak diconteng nanti nggak kelihatan. Kalau kita sangat sudah
sudah melakukan pengiriman itu atau belum gitu ya. Nah, tolong kami membutuhkan kami menunggu pelaporan BKB-nya di News 3 di R1 ya. Terima kasih ibu-ibu, kapan-kapan mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Satu lagi dari saya tuh. Ya. Untuk kakak online kan Kakak online. harus pakai email ya Bu ya? Iya. Email ibu-ibunya. Pada nggak punya? Kemarin kendala dari situ sih. Kalau email bisa dibikin sendiri. Bikinin nama kita ya. Maksudnya kalau email tuh bisa dibikin instan langsung. Ya, jadi ibu-ibu walaupun nggak punya email ya bikin aja, dibikinin. Cuma mereka harus tahu pakai. Tapi tetap ya untuk satu email satu. Mendingan begitu daripada ibu ada satu email bisa dipakai oleh orang lain. Oh iya.